Saya berada di sebuah tempat yang penuh dengan gambar-gambar, didominasi oleh siapa ya ini? Rasanya pemiliknya adalah nama yang sudah tidak asing lagi di jagat musik Indonesia. Belakangan nama ini juga semakin tenar karena pernah mengalami masa-masa pahit dengan mendekam di dalam LP Cipinang. Saya sempat besuk dia. Kita lihat dulu sebentar foto-fotonya ya. Foto-foto luar biasa, silakan. Kameramen saya silakan ambil sana. Oke. Nah, sudah kan? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan temui siapa pemilik tempat ini yang menamakan dirinya Republik Cinta. Siapa lagi kalau bukan, kita lihat. Nah, ini dia orangnya. Assalamualaikum. Apa kabar, Dan? Lagi santai? Iya. Lagi santai ya? Lagi santai. Nah, karena saya sudah tengah swab, jadi kita bebas-bebas ya. Udah saya udah. Dan apa sih yang sedang kamu kerjakan saat ini selama masa pandemi? Saya kalau mulai Desember kemarin itu setiap minggu kita bikin live streaming di sini, di bawah di lantai 1. Itu setiap minggu live streaming. Semenjak Januari udah 5 episode ini. Setiap minggu itu mudah-mudahan terus berjalan. Dan selain itu ini tempat ini kan adalah restoran yang mau saya buka. Oh, restoran. Ya. Namanya Wisma Dewa 19. Wisma Dewa 19. Tunggu. Coba, saya punya teman namanya Bu Runtang. Siapa? Bu Runtang. Runtang-runtung aja kerjanya. Oke. Bu Runtang. Coba kesini dulu Bu Runtang. Siapa Pak John? Abah tidak remer ya? Copek jalan kok tak bisa jalan dari kanan. Loh. Aduh. Pakai ini ya? Enggak pakai. Pakai dia. Oh, pakai. Wah. Oke, ada dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Non Glenon Gi. Kok Iya. kayak pernah kenal ini Pak? Jangan macam-macam kamu, jangan ngaku-ngaku. Iya, kenal loh saya ini. Nih, tadi Pak Dani bilang dia mau buka Wisma Dewa 19. Dewa. Kamu mungkin bosan kerja dengan saya, mau kerja di sini jadi pelayan Non atau Glenon, jadi kira-kira bisa saya diterima kerja di sini ya? Bisa. Mungkin di sini kan juga ada sate Madura juga. Nanti saya pas kipas Ya. satenya. Gitu. Ini ya, yang ada di TV-TV Ada itu di- ya. pernah Ini. lihat? Pernah lihat. Ya udah, Wajahnya kan? sama dengan di TV. sekarang kamu lihat dulu seperti apa di sananya wismanya. Kalau kamu cocok, kamu udah kerja di sini. Lihat-lihat aja dulu ya. Jadi kalau non Glenon, kalau saya sudah kerja di sini, Papa John nggak boleh lihat-lihat saya lagi di Yes. sini. Nanti kamu ada yang saingan di sini. Kan Tahu saya kan? lagi lihat-lihat itu di atas itu. Iya. Tuh banyak orang ganteng gitu ya. Nah, mulai. Non Glenon, kan itu betul ya, itu ganteng gitu. Iya. Nah itu yang pakai topi ini yang di dekat saya ini. Kok saya deg-degan ya? Non Glenon. Non. Mas Dani ya. Iya. Aduh kok saya deg-degan saya ya. Nah, Mas Dani dari mana Mas Dani? Dari tadi. Oh dari tadi. kamu ada di rumahnya, aku masih nanya lagi. Enggak, asalnya maksud saya gitu. Kok saya deg-degan begini ya? Saya ngobrol-ngobrol sama Mas Dani. Biasa. Banyak kok yang deg-degan. Banyak. Aduh non Nggak Glenon. muda, nggak tua. Nggak semua muda. dekat. Aduh non Nggak Glenon pemerintah, ini. nggak masyarakat. Iya. Yaudah, kamu sana lihat dulu wismanya. Nanti kalau ada yang bisa dibawa ke sini, kamu bawa ke sini ya. Non Glenon. Saya Contoh. pamit dulu Mas Ya, Dani ya. mari. Boleh Apa kopi, aja? Saya pamit boleh dulu. kopi, boleh teh, silahkan aja. Iya, ini Ya. copek ini jalan dari mereka nak. Duh non Glenon ki. Oke, dan kenapa akhirnya terpikir bikin live streaming? Ya karena live biasa kan, yang live yang konvensional kan udah ini ya, udah apa? Udah nggak ada lagi. Ada yang live streaming. Gitu. Menghasilkan nggak? Secara materi? Ya mungkin nggak sebesar live biasa, tapi ya daripada nggak ada ya, alhamdulillah. Nggak, itu tuntutan siapa? Tuntutan dari para personil yang lain atau memang ide dari? Enggak, kebetulan ada sponsor aja. Kebetulan ada sponsor yang mau jalanin ya udah. Ada produk yang mau jalanin ya kita jalanin. Karena kan kebetulan kita punya studio besar, kebetulan kita udah punya sound systemnya, jadi kan nggak perlu nyewa-nyewa lagi. Udah tinggal
live streaming aja udah setiap minggu gitu. Kalau band-band lain mungkin karena mereka nggak punya studio besar, mereka nggak punya sound system sendiri, ya itu jadi agak repot. Kebetulan Dewa punya sound system sendiri, punya studio yang cukup besar, ya udah. Nah, rencana yang besarnya, konser besarnya apa? Belum tahu. Yang tanggal 7 nanti itu apa yang tanggal 7? Oh, yang tanggal 7 nanti kan ini live streaming kan. Live streaming, sama dengan yang kemarin-kemarin Sama sebetulnya. dengan kemarin. Ya, itu memang weekly acaranya. Weekly, ya. Konsepnya bernyanyi bersama Dewa 19. Artinya mereka yang datang itu menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Nah, artinya setiap hari ada bintang tamu. Tamu yang nyanyi lagu-lagu Dewa. Mau bintang tamu? Di samping Dewa sendiri juga main, manggung gitu. Bintang tamunya itu pilihannya, pertimbangannya apa? Ada yang pilihan sponsor, ada yang pertimbangan teman kita yang paling dekat, mudah dihubungi gitu. Gitu karena live streaming kan nggak seperti live biasa kan. Kita butuh bintang tamu yang tahu kalau kondisinya ini tidak seperti live biasa, jadi bayarannya juga nggak seperti biasanya gitu. Oh, artinya mereka dibayar juga? Dibayar. Oh, dibayar juga ya. Bukankah banyak juga yang menganggap bahwa live streaming apalagi dikerjakan oleh teman ya cincai lah gitu loh. Memang pembayarannya cincai, tapi ya nggak cincai amat. Dan di situasi pandemi seperti sekarang ini nih, di mana grup-grup band seperti lo gitu kan, itu kalau nggak salah kan kita tahun lalu nih, baru keluar dari LP Cipinang. Saya ikut menjemput Dani. Terus kita udah nyiapin konser, ternyata batal dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda membaik. Anda nggak sih kritik lo lah atau misalnya saran lo kepada pemerintah supaya bagaimana sih mengatasi ini semua supaya segera berakhir? Masuk lagi nih. Ya kalau kata saya sih ya harus ada yang serius ya, harus ada yang serius memikirkan nasib seniman ya, karena sampai saat ini ternyata seniman sendiri yang memikirkan nasibnya sendiri gitu loh, belum ada bantuan daripada pemerintah gitu. Ya tapi kan sejumlah kelompok atau sejumlah orang itu melakukan secara sporadis lah, Mas Doni dengan DSS-nya dengan konser 7 ruangnya. Kang Purwa di sekolahannya bikin. Sekarang lo Ahmad ya, bikin. Itu kan swadaya musisi sendiri kan. Nggak ada bantuan dari pemerintah kan. Tadi kan pertanyaannya kan saran buat pemerintah. Ya saran buat pemerintah ya diharapkan pemerintah bisa membantu rakyatnya yang seniman ini kan. Ternyata sampai saat ini kan belum ada bantuan. Mudah-mudahan lah menterinya sekarang kan kita mudah-mudahan ingat Dani, ingat seniman. Kalau ingat. Oke, dan sedikit nih nyinggung masa lalu aja sedikit. Di tempat ini nih yang sekarang jadi Menteri Pertahanan udah pernah datang. Yang sekarang jadi Menteri Pariwisata udah datang. Gitu kan. Siapa lagi udah yang sekarang menjabat? Ya pokoknya udahlah, orang dua itulah yang paling itu yang kita anggap, karena kan mereka waktu itu capresnya kan. Nah sekarang dampak moralnya buat kamu itu apa? Dampak positifnya lah. Kalau dampak positif ya saya rasa masyarakat mudah-mudahan masih percayalah gitu sama perjuangan Ahmad Dhani gitu. Mudah-mudahan masih percaya lah ya. Bedermer ya, non glenon ki. Loh, masuk lagi dia. Non glenon lagi. Ini non glenon. Ini tadi Mas Dhani yang datang ke sini ada menteri ya? Iya, sekarang jadi menteri. Iya. Waktu itu masih calon. Oh, tapi sekarang saya runtang juga datang ke sini. Ngapain lagi? Mana tadi minumannya? Itu non glenon, mungkin karena nama saya belum didaftar di sini. Kok saya cari-cari itu udah ada itu, udah bisa saya ini. Bagaimana ini? Ya udah mau daftar yang lain deh, mau daftar jadi penyanyi barangkali. Oh, ya, non glenon, kira-kira saya bisa isi acara di sini untuk menyanyi? Bisa. Ya, syaratnya apa? Tanya. Bukan nyanyi tapi. Apa? Karapan sapi. Bisa non glenon. Kalau saya naik karapan sapi, sapinya lari duluan, saya masih di tenda ini. Gimana ini? Non glenon, Mas Dhani.
Kamu nggak nanyain ibu rumah tangganya mana ini di sini? Iya, lagi baru bertanya, Bapak John sudah bertanya dahulu. Iya. Kan kalau emang tidak ada ibu rumah tangganya, Runtang juga mau. Kamu nggak bisa ngalahin, itu anggota DPR. Oh, kalau saya juga anggota DPR, Bapak John dapur. Iya, non-glenon Mas Dani. Ini kok sepi sekali Mas Dani. Iya, Mas sengaja. Kemana semua ini? Dan mumpung ingat ya tadi soalnya tadi Bu Runtang tuh nanyain soal Nyonya Dani Ahmad tuh anggota DPR. Kamu menjadi berhati-hati nggak sih? Berhati-hati nggak? Karena harus menjaga Mulan loh, ya kan? Ya nggak menjaga Mulan juga ya, menjaga Pak Prabowo, ya kan? Juga menjaga, ya sekarang kalau Sandiaga jadi menteri ya menjaga Sandiaga juga kan saya kan masih ada dalam kepengurusan Gerindra kan. Jadi kadang-kadang masih suka lupa gitu. Kadang-kadang masih suka lupa kalau Gerindra adalah bagian daripada kekuasaan. Cuman ya memang belum diputuskan atau saya nggak tahu di Gerindra ini suasananya demokratis atau tidak demokratis gitu kan. Kita lihat selama ini kan Fadlizon juga masih vokal kan. Oh, berarti demokratis masih. Nanti kalau Fadlizon udah tidak vokal ya baru berarti tidak demokratis gitu aja masalahnya. Enggak, tapi merasa terhambat nggak? Kan aku tahu bahwa seorang Ahmad Dhani itu kan sangat ekspresif. Nggak bisa ditahan nih kalau punya pemikiran-pemikiran. Ya sebenarnya belum tahu juga batasannya di mana ya. Misalnya anggota Gerindra nggak boleh nyerang Jokowi misalnya gitu kan. Oke, mungkin tidak nyerang Jokowi. Atau misalnya masih boleh mengkritik menteri-menteri yang lain, kita masih belum tahu juga gitu kan. Karena kalau ada kebijakan-kebijakan yang aneh dari menteri-menteri kan kita kan nggak tahan juga kalau nggak ngomong gitu kan. Dan Mas Dani, kalau Runtang jangan dikritik ya Mas Dani ya. Kalau Runtang dikritik nanti Runtang jadi serba salah ini Mas Dani. Kamu mintanya dikit-dikit ya? Aduh Mas Dani bikin saya makin bertambah deg-degan ini. Dikit-dikit ya? Dikit-dikit bukan dikritik. Dan ketika lo melaksanakan live streaming, bernyanyi bersama Dewa 19 judulnya. Nah, apa sih yang lo lihat dari masyarakat? Apakah mereka, kan selama ini kan karena perbedaan politik, banyak yang artinya sempat menjadi hatersnya lo. Ya itu kan datang dan pergi lah. Ada yang berbeda pilihan politik sama saya, nggak suka sama saya, jadi pergi. Ada yang dulu nggak suka sama saya karena persamaan politik jadi suka sama saya. Jadi come and go aja gitu. Dan menurut saya itu nggak terlalu masalah. Gitu. Jadi tetap kalau dulu penggemarnya Dewa 1000 ya sekarang 1000 juga. Karena tadi itu ya. Ada yang defisit. Tapi ada yang ekstrim nggak sih? Misalnya membakar CD-CD-nya Dewa. Oh, gitu. Enggak ada yang sampai segitu. Atau misalnya bikin komen di tempat kamu kalau lagi bikin entah Twitter entah apa gitu, entah bikin maki-makian. Ya nggak tahu juga sih, tapi ya agak lucu juga kalau Baladewa merasa lebih pintar daripada Ahmad Dhani. Gelenon nih Mas Dhani. Kalau saya itu tidak pernah kritik, saya cuma kasih begini-begini terus ini Mas Dhani. Iya bagus. Iya. Asal jangan jasi jari tengah. Oh jangan Mas Dhani, itu saya tuh nge-like-nya begini terus itu kalau tapi Bu Runtang, kamu ngomong-ngomong lagu Dewa yang kamu kuasain apa yang kamu tahu? Itu loh, yang di atas itu saya apa itu ya? Mas Dhani itu jingkrak waktu itu. Itu ya, kalau itu saya nggak jingkrak kalau itu. Saya main keyboard. Yang jingkrak once. Saya ganteng-ganteng. Iya. Dan bagaimana sih lo melihat lagu-lagunya Dewa sebagai sebuah aset? Masih menghasilkan sangat luar biasa, sudah menurun atau masih punya potensi yang sangat besar apabila misalnya kalau dilihat daripada 2020 2021 ya. Itu 2020 2021 itu parameternya gampang sih. Ulang tahun TV swasta yang diundang selalu Dewa. Gitu. Menurut saya itu ukuran bahwa Dewa masih digemari gitu. Atau misalnya kemarin final Indonesian Idol Dewa.
Dan terus final Pop Academy Dewa. Menurut saya itu parameter sih gitu. Jadi kita nggak bicara asumsi ya. Kita nggak bicara asumsi. Artinya saya nggak tahu tuh permintaan dari TV swastanya atau dari permintaan daripada sponsor ya. Saya nggak tahu. Menurut saya sih permintaan TV itu adalah salah satu indikasi bahwa band itu masih eksis gitu. Masih sekarang diminati. Bagaimana menempatkan Dewa di dalam peta musik Indonesia? Menurut saya tak tergantikan ya. Menurut saya, saya pikir 10 tahun yang lalu saya pikir Dewa tuh ada yang menggantikan, ada regenerasi gitu. Dulu saya 20 tahun yang lalu saya pernah bikin statement bahwa saya akan pensiun di usia 40. Karena saya pikir udah ada generasi muda yang menggantikan gitu kan. Dengan berkarya lagu-lagu yang bersofistikasi ya. Iya. Ternyata nggak ada. Waktu itu yang dengarkan siapa? Ya waktu itu yang saya harapkan kan anak-anak saya minimal kan. Makanya, sekarang kan cuma dulu doang. Saya umur 40 gitu, anak-anak udah umur 20-an gitu. Saya umur 50, anak-anak udah 20-an. Terus anak-anak udah bersaing dengan Dewa 19 gitu kan. Saya pikir kan ternyata Dewa sulit disaingi. Nah, keterlibatan kamu tahu kan Bu Runtang, Dul sekarang kan jadi penyanyi itu. Bukan jadi personil. Dia jadi personil atau additional musician atau apa sih kamu menempatkan di grup Dewa? Oh, di Dewa tuh waktu itu konser. Karena waktu sign kontraknya kan waktu itu kan saya masih di Cipinang. Jadi waktu itu Dul dilibatkan gitu. Seandainya saya ada masalah apa-apa ya Dul gitu. Sebagai kenapa bukan Dul? Bukan Al? Ya memang maunya sponsor, klien maunya Dul. Gitu. Nah, apalagi sekarang ini nih, Dul lagi naik daun lagi nih gara-gara pacaran. Nah, siapa yang ngajarin? Ibunya pastilah. Ibunya? Bundanya pasti. Saya yang ngajarin non Glennon. Soalnya habis kasihan sekali gitu loh. Kenapa? Jangan saya bilang sudahlah, kamu kan laki-laki, tembak saja. Gitu saya bilang non Glennon ya. Iya benar. Oke Dan, dari dulu sampai sekarang memang kehidupanmu kan tidak pernah jauh dari gosip lah katakan, macam-macam gosip. Kemudian menimpa Al Dul, termasuk mantan istri. Sampai hari ini pun ternyata mereka masih menjadi newsstand. Ya artinya menjadi trendsetter dalam pemberitaan. Itu memang sengaja kamu ciptakan untuk mencapai popularitas tertentu atau berjalan dengan sendirinya tapi orang aja yang selalu tertarik sama dunia kehidupan rumah tangganya Ahmad Dhani? Ya nomor 2 lah. Kalau saya kan terkenal karena karya. Ya kan, saya kan terkenal bukan karena pacaran sama Maya. Ya kan, saya kan terkenal karena lagu-lagunya. Ya otomatis itu yang dari dulu saya pegang sampai sekarang ya itu. Terus tuh anak-anak ya saya berharap juga begitu gitu. Tapi kan mereka kan melihat dari dua sisi. Ada mereka lihat ayah seperti itu, mereka lihat bundanya seperti itu, ya mungkin kadang-kadang ngikutin bundanya, kadang-kadang bundanya suka bikin sensasi maksudnya nih. Enggak, maksudnya gini. Makanya saya pertama waktu mereka nih anak-anak sama ibunya bundanya bikin YouTube namanya kan Al Dul Family. Saya waktu itu nggak dilibatkan. Nah, akhirnya saya minta keluar dari situ. Saya juga WA mamanya, saya nggak mau terlibat dalam YouTube channel Al Dul Family ini karena saya nggak ikut konsep. Karena konsep hidup saya berbeda. Nah, makanya akhirnya namanya diganti kan sekarang. Itu usul saya juga, udah gantinya namanya Maya Al Dul gitu. Maka dari itu saya nggak ada di YouTube-nya Al Dul karena memang saya nggak mau. Dan ide nama Maya Al Dul YouTube channel itu emang dari ide saya. Saya emang sengaja ngomong itu karena saya nggak ikut konsepnya kan. Gitu. Nah kalau sekarang di konsepnya Dhani yang untuk Dewa Al Dul diikutan?
Ya sebenarnya kalau mereka mau ya bisa. Maksudnya di YouTube channel saya. Iya. Ya kalau di YouTube channel saya kan, memang propagandanya kan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Jadi di YouTube channel saya itu nggak ada acara yang tidak berguna. Gitu. Semua acaranya bermutu, nggak ada yang nggak bermutu. Ya kan banyak cerita tentang sejarah, iya, tentang filosofi gitu. Ya. Non, berarti di acara YouTube-nya Mas Dhani itu Al-Eldul itu tidak ada? Kadang-kadang ada kalau mereka ada waktu gitu. Oh begitu. Non ya, saya minta izin ini. Kalau El dan Dul itu kalau tidak ada bolehlah Runtang juga diundang di channel YouTube-nya. Runtang tuh dasarnya nawar-nawarin diri aja gitu kan, loh. Runtang kan namanya kita pembantu ya kan, mencari pekerjaan gitu loh. Bukan ngelap-ngelap meja, ngasih minum, udah aus. Ya non Glenn. Mentang-mentang sama Jawa Timur kamu nyablak aja sih. Namanya Runtang runtung. Ya kan saya ngefans sekali sama Mas Dhani. Dari masih saya baru dilahirkan itu dulu. Emang tahun berapa kamu lahir? Emang Jawa tahun berapa? Iya ya, kok saya jadi lupa-lupa ini. Saya sejak deg-degan terus ini, sejak dekat dengan Mas Dhani ini. Jadi serba salah saya ini. Nah, Oke, sedikit Dan. Apakah Al-Eldul, Safia sekalian ya, itu termasuk yang memiliki fans sendiri yang menambah katakanlah subscribe, viewers gitu, diperlukan nggak sih kamu? Atau cukup namamu aja? Ya kalau Video Legend tuh memang programnya tuh, program acara itu mencerdaskan kehidupan berbangsa. Video Legend. Ketika di situ misalnya Safia terlibat atau Muhammad Ali terlibat, itu ya harus tetap ada konten mencerdaskan kehidupan berbangsa. Gitu. Jadi bukan apa ya, bukan acara yang apa ya? Bukan acara yang tidak ada gunanya gitu. Iya, acara semua ada gunanya gitu. Bukan acara kaleng-kaleng lah ya. Istilah anak sekarang gitu ya enggak. Kenapa Dan? Kan justru sekarang ini yang diperlukan itu bukan yang cerdas Dan. Makin cerdas justru seperti kamu ini, makin cerdas tapi makin masuk penjara. Ya nggak apa-apa, kita harus istiqomah. Gitu. Harus istiqomah dengan apa yang kita yakini gitu. Gitu ya? Iya dong. Ya tadi kalau makin cerdas di Indonesia ini, makin berbahaya, malah dianggap berbahaya. Nggak apa-apa, ya kita terus konsisten aja gitu. Oke, Dan ada permintaan khusus nggak sih daripada sponsor ketika menyponsori acara kamu itu? Ada nggak misalnya, tolong dong Dan jangan ngomong kayak gini lagi, tolong dong Dan. Biasanya kalau di musik di acara musik ya. Ya sebenarnya tanpa dimintain sponsor pun sekarang kan ya saya udah dulu kan kemarin kan karena ada pilpres aja kan. Kalau sekarang kan udah nggak ada pilpres, apalagi pilkada 2022 juga udah nggak ada. Jadi semakin tenang sekarang ya kan. Loh iya. Semakin tenang, kehidupannya semakin tenang. Kali ini kamu maju nggak? Apa itu? Kan waktu itu sempat wakil bupati Bekasi. Ya kan 2022 udah nggak ada, semuanya 2024 semuanya kan. Kasihan dong teman kita. Hah? Kasihan dong teman kita. Iyalah. Dan Glennon saya juga mencalonkan itu. Calonkan apa? Ayo Kak. Iya sama, saya juga gak mau kalah lah sama Mas Dhani. Iya, kamu nyalonin apa? Mencalonkan di DPR sana Pak. Emang bisa ada perwakilannya? Ada Papa John. Cukup suara kamu di sana? Insya Allah cukup ya Mas Dhani ya. Cukup lah. Apalagi kalau Runtang ini sudah dekat sama Mas Dhani, luar biasa. Kalau satu Madura milih kamu semua ya jadi. Alhamdulillah. Insya Allah. Dan banyak yang mengatakan bahwa Dewa 19 itu sangat bersaing ketat dengan Slank. Komen lo? Kalau pasar beda lah, kalau pasar ya. Kalau pasar beda. Kalau pasar beda lah. Beda pasar lah. Beda pasar. Jadi bukan saingan sebenarnya, beda pasar. Pasarnya Dewa itu ada di mana? Pasar Dewa yang bisa beli tiket mahal. Maksudnya? Ya maksudnya pasar, kalau Dewa konser tiketnya mahal, pasarnya ada. Gitu. Itu pasar Dewa di situ. Nah, perbedaan yang paling mencolok perbedaannya dengan Slank katakanlah. Selain pasar tadi itu, filosofi, ideologi. Sering nggak sih berdialog dengan musisi lain, katakanlah gitulah, secara pribadi di luar urusan musik?
Ya nggak banyak sih musisi yang bisa banyak multitasking ya. Nggak banyak musisi atau pemain band yang punya knowledge-nya luas gitu. Nggak banyak juga gitu. Nggak banyak juga. Rata-rata musisi yang punya knowledge-nya luas rata-rata menjadi teman dekat saya gitu. Contoh misalnya ya, kalau di band Ungu itu ada Maki, oke. Nah, Maki kan bukan pasanya ya? Bukan. Pasa karena udah jadi birokrat. Ya, bukan pasanya, bukan pasanya, Makinya. Kalau di Niji ya Giring lah, bisa diajak sparring partner. Ya, meskipun sebenarnya ya masih di bawah saya ya. Ya. Jadi dia mesti nurut apa yang aku omongin sebenarnya. karena volumenya dia belum banyak gitu. Kalau senior ya Lilo Klang itu salah satu teman dekat saya. Ya kalau dengan anak-anak slang Abdi misalnya atau Kakak atau Bim, Rido, Hafiz. Kalau nggak tahu ya, saya sih belum lihat ya. Belum. Ya kalau memang punya knowledge yang banyak dari dulu pasti udah deket gitu. Kayak Lilo kan sama saya kan deket dari dulu, dari tahun 93 kita udah deket gitu. Nah, terhadap band-band dan sampai baru, sekarang pun gitu ya. Terhadap band-band baru kayak Wali kan sebetulnya band-band baru kayak Wali, Armada. Band-band baru yang lumayan tuh paling ya Rian. Itu pun masih soal musik ya, knowledge-nya masih soal musik, belum knowledge soal yang lain-lain. Band baru ya juga karena umur ya. Aku sama Ariel beda 10 tahun. Ya kan? Beda 10 tahun. Dari situ aja Ariel agak susah kan ngejar ketinggalan 10 tahun umur itu kan. Itu juga agak susah. Apa lagi ya? Ya artinya membentuk grup kelompok diskusi sendiri, WA sendiri atau pertemuan sendiri misalnya gitu untuk diskusi misalnya. Belum sampai ke situ. Ya nggak banyak. Musisi di Indonesia yang punya knowledge soal politik, sejarah, agama nggak banyak. Nggak banyak. Lilo punya knowledge, tapi kan knowledge-nya dia kan soal agama Katolik misalnya kan. Tapi dia punya wawasan soal kebangsaan, sejarah dunia, punya kan. Adapun sejarah Indonesia gitu. Ari Lasso lumayan, Once juga bagus. Tapi kan itu kan teman band. Jadi ya teman band kalau yang bisa diajak ngobrol ya Once sama Ari Lasso gitu. yang punya knowledge, bisa tukar knowledge ya, bisa tukar knowledge, bisa exchange knowledge. Berundang tadi kan Pak Dhani bilang, jadi orang tuh harus multitasking, bisa mengerjakan pekerjaan sekaligus berbagai jenis. Kamu bisa apa aja? Pak Panjo enggak tahu pekerjaan saya apa saja. Apa aja? Saya itu Mas Dhani ya, saya itu bisa nyetrika. Saya itu habis nyuci, saya jemur, saya setrika, saya jemur lagi Mas Dhani. Itu namanya bukan multitasking, itu sama aja. Itu bagian dari pekerjaannya, yang lain. Tapi kan saya juga bisa bersih-bersih. Saya tadi bersih-bersih sebagian di pojokan sana sudah Pak. Cuci mobil bisa ya? Oh, luar biasa kalau mobilnya Mas Dhani. Aduh, dan gelenon saya senang sekali cuci mobilnya. Nambul ban barangkali bisa juga. Ganti oli bisa juga. Kalau ganti oli saya bisa kan tinggal putar-putar gitu, dituang itu olinya. Multitaskingnya. Saya begitu. Oke, dan selama masa pandemi ini kan banyak dibilang PSBB di rumah aja. Apa yang Dhani lakukan? Karena gini kan. Saya banyak. Tunggu sedikit. Waktu di LPC Pinang kan banyak diem, banyak baca. Ternyata bersambung 1 tahun. Sama juga hukumannya nambah setahun lagi. Gimana tuh Dan? Ya kalau selama PSBB ini saya banyak bikin master. Bikin master. Jadi saya perbaiki master terutama untuk label saya sendiri ya. Jadi saya mau perbanyak master. Lagu baru atau lagu lama? Lagu berarti remastering dong? Wow. Bukan, remake. Remake ya. Remake master baru. Ya, bikin master berapa baru. Semuanya lagu yang diciptakan sama Mas Artinya ada 100 lagu. Wow. Dan belum selesai sekarang. Belum selesai. Belum. Aransemen ulang. Iya. Berapa lama
itu Yang pertama apa yang paling diingat? Ya, non glenon Mas Dani. Yang- Apa semuanya lagu yang diciptakan sama Mas Dani? Ya pokoknya yang saya buat lagi itu 100. Banyak ya itu. Lumayan. Berapa lama itu mengerjakannya Mas Dani? Non glenon ini. Ini aja baru setahun baru Kalau nggak bikin sampai lagu itu 25%. susah apa gampang Mas Dani? Oh gampang ya. Karena mengerjakan di sini ya? Semua di sini Iya. atau bawa keluar? di sini lah. Di sini aja semuanya. Cukup ya? Artinya secara teknologi cukup ya? Cukup banget. Cukup banget. Itu non glenon Mas Dani. Mas Dani kalau bikin lagu itu lagi mikir dulu atau bagaimana itu? Iya mikir dulu, ngelamun dulu. Gitu. Kira-kira melamunnya ada runtang ya? Ada. Nyelip di pojok. Nanti Buruntang. nanti lagu terbaru nanti pasti runtang disebut-sebut. Iya, nanti Papa Jam jangan Burun- iri sama runtang Runtang ya. runtuh. Aduh, pokoknya asik nanti. Buruntang tahu album perdananya Mas Dani ini Dewa 19 itu hadir peluncurannya di Jazz and Rock Cafe di Jalan Tamrin. Oh non glenon, tapi Papa Jam tak bilang-bilang sama Masih saya. kecil kamu. 7 November 92. Tuh, saya udah jadi wartawan dan berteman dengan 7 beliau. Oktober apa 7 November? Gitu. Oktober, karena saya ingat setelah Iya. itu sorenya saya naik kapal laut ke Medan. 7 Oktober Ya, ya. non glenon Mas Dani. 7 Oktober Kalau tahun 1992. 92 itu berarti saya mau berangkat ke Jakarta itu ya. Saya masih naik. Berangkat ke Jakarta tapi suara logat nggak hilang-hilang. Saya kan naik itu loh, perahu yang digedein yang ada mobil-mobil bisa masuk itu Iya, apa itu ferry namanya. Oh, itu namanya ferry non glenon. Saya kelupain. Nah, kalau sekarang tidak perlu naik itu lagi. Jadi? Tinggal jalan kaki di atas jembatannya sudah sampai ke rumah Madura. saya. Iya. Mas Dani belum pernah saat Dan sana ya. dari yang 100 itu, dari album perdana itu tadi berapa yang di mastering lagi? Ya sekarang sih masih apa? Bukan mastering ya, remake. Nah, remake kan? Nah, saat aku masih memprioritaskan lagu-lagu hits dulu. Iya, makanya yang itu yang paling apa? Ya. Kangen, Kangen ya. Arjuna belum. Arjuna belum. Terus ada banyak sih justru malah yang dulu yang nggak ada video klipnya kita bikin. Tapi aku lihat kan di YouTube justru yang dibikin itu semua syutingnya itu di rumah ini aja, nggak keluar Iya. dari rumah gitu loh. Artinya rumah ini memiliki potensi untuk jadi set lokasi untuk semua lagu. Iya. Apa tidak membosankan? Enggak. Non glenon Mas Dani. Mungkin di dalam sudut ruangan ini ada yang bisa terinspirasi untuk menciptakan sebuah lagu apa gitu ya. Enggak, kalau menciptakan lagu sih aku nggak bikin lagi, udah nggak bikin lagu lagi. Udah nggak bikin lagi? Enggak. Kenapa? Kecuali di order. Oh begitu ya. nggak ada Ya order. non glenon Mas Dani ini kan orangnya sangat agamis sekali ya. Iya. Mungkin saat menciptakan lagu itu terinspirasi di saat sholat tahajud atau sholat isya, sholat wajib-wajib yang lain. Mungkin ada lagu yang terinspirasi judul lagu. Oh ya, mau seperti ini aku nanti bikin lagu begitu atau bagaimana Mas Dani? Ya saya saat sholat gaib. Mas Dani, Emangnya enak? kok bikin saya ini ya? Aduh, saya jadi buru-buru, saya merinding semua, ada remer ya kan? Tadi sholat gue. Ya saya dapat inspirasi pas sholat gaib. Aduh, Mas Dani, saya jadi merinding saya ini. Aduh, ada remer ya. Oke, dan pengen tahu dong, kan banyak musisi yang aku sudah kunjungi rumahnya, tapi memang selalu yang paling unik itu adalah Ini bukan rumahku loh ini. Iya, ini studio maksudnya. Ini Wisma Dewa 19. Oh, ya. sekarang jadi Wisma Studio 19. Nah, ini gitu. salah satu rumahku gitu, yang jadi studio di bawah dan atasnya restoran. Nah, targetnya apa? Targetnya hanya buat Baladewa atau apa yang Ini- bisa dinikmati di sini? Selain suasana, ini kan suasana Oh memang iya, luar biasa di ya. sini restoran khusus untuk penggemar musik. Ah. Tuh, jadi musiknya 24 jam. Ngeplay terus lagu enak-enak. Selain lagu-lagu Dewa 19, lagu-lagu saya gitu ya, lagu-lagu RCM juga lagu-lagu barat yang enak-enak. Oh. Non glenon Mas Dani. Ini kan di lantai 2 restoran. Di bawah itu studio. Iya. Apakah boleh nanti pengunjung datang ikut menyanyi juga di studionya Mas Dani? Kalau bayar boleh. Oh, harus bayar. Mas Dani? Bayar. Makan aja bayar kok, minum bayar. Oh, saya Nah. pikir itu Iya. Dan kan ikut yang nyumbang ada nggak lagu. sih misalnya gini, dan kalau mereka datang pengen makan dengan syarat gua harus ketemu Dani.
Nggak bisa lah, nggak bisa. Ya kan ada yang nggak begitu. Ya, bisa, berarti saya bisa juga nanti, bisa ya, ketemu bisa sama juga Mas nanti di Dhani. set misalnya dinner with Ahmad Dhani bisa. Bayar. Mas Dhani, Lu jangan- beneran Mas Dia- Dhani. Kalau eh, saya kalau datang ke sini mau makan, saya bilang pengen ketemu dengan Mas Dhani, sudah saya ajak makan, saya juga bayar makannya Mas Dhani. Bayar, Tapi iya. ada remer ya. Iya. Sekarang mata duitan ya. Iya. Tapi ada remer ya, bingung saya kalau ini. dong. Tapi kan Sama kita kayak- kerja di sini. Sama kayak apa? Tukang becak kan juga meskipun dia ikut pergi kan dia kamu bayar juga ke tukang becaknya kan. Kalau mau baca ikut. Iya, padahal becaknya ikut juga gitu kan. Oke Dan, konsep restorannya itu siapa yang bikin buat? Aku. Apa yang paling menonjol selain tadi bahwa mereka bisa menikmati suasana di sini dari segi makanan apa yang paling khas? Di sini ada kangen steak. Kangen steak. Ada kangen steak. Oh, Terus, artinya diambil dari judul-judul ya, lagu. ada rawon picisan. Bukan roman picisan ya? Ya, ada rawon picisan. Nah, itu masakan saya itu. Iya, Saya rawon pintar picisan. masa itu. Iya. Terus ada juga iga bakar separuh nanas. Bukan suara nafas. Iya. Kalau separuh hatiku bagaimana Iya, Mas Dhani? jadi makannya tuh pakai nanas. Bener-bener pakai nanas makannya. Iya, Nanasnya oke. di separuh iga bakar sama separuh nanas. Terus oke. Ada lagi soto ayam Estianti. Kenapa mesti pakai Estianti? Hah? Ya nggak apa-apa kan. Udah izin belum sampai punya nama? Itu. Loh, enggak. Kan nostalgia itu kan Papa Azam. bagian dia kan pernah jadi backing vokal Dewa. Oh, gitu. Artamevia misalnya itu kan bisa juga. Setuju sekali saya itu. Pernah jadi backing vokal Dewa 19 gitu. Kan namanya Wisma Dewa 19 ya kan? Oh, Wisma. Sekali lagi ya pemirsa, ini adalah Wisma Dewa 19 Iya. di mana kalian bisa makan dengan menu-menu yang diambil dari judul-judul lagunya Dewa 19 gitu kan? Ada lagi udang bakar madu 3. Oh. Udang bakar madu 3. Tiga. Jadi manis dong. Biasa. Ya. Teh madu 3 ada juga. Oh, gitu ya. Oke. Jadi kapan orang bisa bertemu dengan Ahmad Dhani kalau di sini? Ya. Kalau kebetulan lewat aja. Ya kalau kebetulan kalau lewat ya ketemu, kalau enggak ya enggak. Kecuali order misalnya dinner with Ahmad Dhani, nah itu bisa. Udah pernah belum? Belum ada programnya. Di meja ini? Tenang Bapak Bisa Jauh. di meja ini di situ juga VIP. Nanti saya bikin program itu. Apa itu? Ya runtang mau ketemu sama Ahmad Dhani. Ya. Sekarang aku minta Dhani mempromosikan YouTube-nya itu hari apa aja, jam berapa aja, siapa aja, monggo. Oke. Mampir ke Video Legend, YouTube channel saya Video Legend. Saat ini sih masih sebuah channel YouTube yang tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga mencerdaskan selera musik kamu, gitu. Dan alhamdulillah setiap hari Minggu ada live streaming. Setiap minggu sekali ya, seminggu sekali ada live streaming. Dewa 19, ada Ahmad Band. Mungkin di bulan Maret ada artis-artis RCM yang lain. Ya, mudah-mudahan kalau ada sponsor masuk, saya juga pengen bikin konser Vina Panduwinata. Pokoknya YouTube yang melepaskan dahaga musik kamu lah, gitu. Ya. Ya, Tentang ada permintaan khusus buat Ahmad Dhani waktu konser nanti? Mau dibawa lagu apa? Non Grenon. Saya nanti ingin kalau sudah terbukanya ini ya restoran ini. Sudah buka. nanti Kan 26 nanti. Februari. Oh, 26 Februari lagi Iya. persiapan Iya, sekarang. saat pemotongan tumpengnya itu Oke. ada runtang di sini. Oke. Mau dipotong? Tumpengnya. Oh, saya pikir Nanti runtangnya saya bantu dipotong. bawa itunya, piring-piringnya itu. Saya pikir kamu dibeli. Jangan. Runtang itu Oke. satu-satunya di dunia ini, Mas Dhani Oke. dan Grenon. Oke, pemirsa, demikianlah bincang-bincang santai saya dengan Ahmad Dhani di Wisma Dewa 19 ya Dan ya, yang bertempat di Pondok Pinang, kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tapi belum dibuka, masih tanggal 26 nanti. Kemudian tadi juga Ahmad Dhani bilang tonton YouTube-nya dia, subscribe supaya banyak musisi yang terlibat itu bisa dikasih honornya ya. Udah lama banget nggak manggung soalnya, jadi gitu. Sekali lagi terima kasih dan makasih banget ya. Ya, sampai ketemu lagi. Oke. Ya, salam.